Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang PPKM level 2 sampai dengan 4 di wilayah Jawa Bali dan non-Jawa Bali. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 30 tahun 2021, PPKM level 2 sampai 4 di Jawa Bali diperpanjang terhitung dari tanggal 10 Agustus hingga 16 Agustus 2021. Sedangkan berdasarkan instruksi Mendagri nomor 31 dan 32 tahun 2021, pemberlakuan PPKM level 1 sampai dengan 4 di luar Jawa Bali diperpanjang selama 2 minggu terhitung dari tanggal 10 Agustus hingga 23 Agustus 2021. Kepada kepala daerah diminta untuk segera menindaklanjuti instruksi Mendagri tersebut dengan berkoordinasi bersama Forkompinda sehingga penerapan PPKM di wilayahnya dapat berjalan dengan efektif dan mampu terus menekan jumlah kasus COVID-19. Mengingat PPKM level 4, 3, 2 masih berlaku hingga 16 Agustus 2021, maka penting untuk terus mengevaluasi perkembangan kasus COVID-19 setiap minggunya agar kita dapat sama-sama memantau kesiapan kita menuju pembukaan secara bertahap. Pada kasus positif mingguan di minggu ini, kembali terjadi penurunan kasus dari minggu sebelumnya 273.891 maksudnya, menjadi 225.635 atau turun sebesar 48.256 kasus. Penurunan kasus positif di minggu ini menandakan telah terjadi penurunan kasus selama 3 minggu berturut-turut. Penurunan kasus positif mingguan di tingkat nasional ini tentunya adalah perkembangan baik yang perlu terus dipertahankan. Penting untuk diingat, penurunan kasus positif mingguan ini harus diikuti dengan penurunan. Pemerintah tetap perlu melanjutkan PPKM level 4 sampai 2, karena meskipun kasus sudah turun, jumlah kasus masih terbilang tinggi jika dibandingkan dengan sebelum terjadi lonjakan kasus. Kasus harian kita berkisar di angka 5.000 sampai dengan 7.000 kasus, sedangkan saat ini masih berada di angka 20.000 sampai dengan 40.000. Pekerjaan besar kita untuk terus menurunkan angka inilah yang masih harus terus diupayakan. Lebih detail, untuk tingkatan provinsi, beberapa provinsi masih menunjukkan kenaikan kasus positif yang cukup tinggi. Memasuki minggu ke-6 PPKM level 1 sampai dengan 4 ini, 5 provinsi yang menjadi penyumbang kasus tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur, yaitu 2.303, kemudian Sulawesi Tengah bertambah dengan 1.733, kemudian Bangka Belitung naik 982, Kalimantan Selatan naik 624, Sumatera Barat naik 587, dan kelima provinsi ini berada di luar Jawa Bali. Selain itu, kenaikan kasus aktif tertinggi di tingkat provinsi juga disumbangkan oleh provinsi yang hampir sama dengan penyumbang kasus positif tertinggi, di mana Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Barat selain menjadi penyumbang tertinggi kasus positif, juga menyumbang tertinggi kenaikan kasus aktif di urutan 2, 3, dan 4. Penyumbang lainnya di urutan pertama adalah Sumatera Utara, yaitu bertambah 5.425, dan di urutan kelima adalah Sulawesi Selatan, yaitu bertambah 1.786. Namun kabar baiknya adalah kasus aktif di tingkat nasional juga turun selama 2 minggu berturut-turut, di mana di minggu ini turun 17% dari puncak pada tanggal 25 Juli lalu. Untuk itu, sebagai upaya untuk semakin menekan angka kasus positif dan kasus aktif secara nasional, maka fokus penanganan COVID-19 saat ini perlu ditekankan di semua provinsi, termasuk provinsi-provinsi di luar Jawa Bali. Mengingat kenaikan kasus positif dan kasus aktif yang tinggi di luar Jawa Bali ini.
Untuk provinsi yang sampai saat ini kenaikan kasusnya terbilang paling tinggi seperti Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Barat, serta provinsi lainnya yang masih mengalami kenaikan, dimohon gubernur dan wali kota serta bupati di bawahnya untuk sekarang juga mengantisipasi, bergerak mempersiapkan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya masing-masing agar kasus yang naik ini dapat segera dikendalikan. Mohon kepada gubernur dapat selalu membaca data dari masing-masing kabupaten kota di bawahnya agar dapat segera menindaklanjuti wilayah yang menunjukkan perkembangan yang kurang baik. Kita sudah berada dalam situasi pandemi COVID-19 selama 1,5 tahun. Mengingat hal tersebut, saya berharap pemimpin daerah mampu membaca data secara lebih cermat agar dapat mengantisipasi kenaikan kasus dan menyiapkan strategi penanganan COVID-19 terbaik untuk daerahnya masing-masing sebelum terjadi lonjakan kasus. Sebagai contoh, apabila melihat ada kenaikan angka positif, maka pimpinan daerah harus langsung mengamati angka ketersediaan tempat tidur di rumah sakit untuk memantau kapasitas rumah sakit di daerahnya dan usaha penanganan maksimal yang dapat diambil dalam masa tersebut. Ingatlah bahwa kemampuan pemerintah daerah untuk membaca data sangat penting dalam usaha penanganan COVID-19 di daerahnya masing-masing. Selanjutnya, kabar baik lainnya adalah persentase kesembuhan di tingkat nasional yang terus menunjukkan peningkatan setelah sempat menurun tajam selama periode lonjakan kasus lalu. Di minggu ini, persen kesembuhan meningkat menjadi 84,14% dari yang sebelumnya hanya 78,6% pada saat lonjakan kasus. Kenaikan minggu ini juga menandakan bahwa persen kesembuhan terus meningkat selama 3 minggu berturut-turut. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan yang telah berjuang melayani pasien selama ini, utamanya pada 7 minggu terakhir sejak kasus menunjukkan kenaikan yang signifikan. 5 provinsi dengan kenaikan persen kesembuhan tertinggi minggu ini adalah Banten, naik 12,12%, kemudian Maluku Utara naik 7,48%, Bengkulu naik 6,54%, Jawa Barat naik 6,01%, dan Nusa Tenggara Timur naik 5,89%. Saya juga mengapresiasi seluruh kepala daerah, terutama kepala daerah dari 5 provinsi ini yang bergerak cepat memantau kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya masing-masing agar pelayanannya dapat berjalan dengan baik. Namun sayangnya kasus kematian masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan, di mana masih mengalami kenaikan selama 3 minggu terakhir. Kematian di tingkat nasional bisa dilihat dengan persentase agar tidak bias karena terpengaruh naik atau turunnya kasus positif. Sedangkan untuk melihat kematian di tingkat provinsi, bisa melihat angka kenaikannya agar bisa menilai provinsi mana yang perlu segera ditangani karena kenaikan kematiannya. Di minggu ini, persen kematian adalah sebesar 2,92% atau hampir mendekati 3%. Sebagai gambaran, persen kematian di tingkat dunia saat ini sebesar 2,12%. 5 provinsi yang menyumbangkan kenaikan kematian mingguan tertinggi adalah Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Jawa Tengah. Maka dari itu, selain berfokus pada penurunan kasus aktif, penurunan kematian juga perlu menjadi fokus utama dalam perpanjangan PPKM ini. Kenaikan kematian yang telah berlangsung 3 minggu berturut-turut ini tentunya menjadi kehilangan besar bagi bangsa Indonesia. Dalam bulan Juli saja, kita telah kehilangan 24.496 nyawa dengan rata-rata kematian harian di atas 1.000 orang. Dimohon kepada seluruh pemerintah daerah untuk bersungguh-sungguh memberikan upaya terbaiknya dalam menekan angka kematian ini dengan terus memantau ketersediaan tempat tidur, obat-obatan, ventilator, dan alat kesehatan lainnya di setiap rumah sakit rujukan COVID di wilayahnya. Koordinasikan dengan pusat apabila membutuhkan bantuan darurat. Dengan angka bor ruang isolasi yang terus menunjukkan penurunan
di mana di minggu ini angka bor nasionalnya sebesar 54,35%, maka seharusnya kematian dapat ditekan semaksimal mungkin karena orang yang membutuhkan perawatan rumah sakit menunjukkan penurunan. Yang perlu diperhatikan adalah masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumah untuk terus dipantau melalui RT/RW yang dikoordinasikan kepada posko atau satgas daerah setempat. Ketua RT atau RW dapat memastikan warganya yang terinfeksi COVID-19 tidak terlambat ditangani dan tidak diisolasi mandiri di rumah jika tidak memungkinkan, sehingga kematian dapat ditekan. Dengan bor rumah sakit yang telah menurun, maka pasien COVID-19 yang saat ini isolasi mandiri di rumah dapat dipindahkan ke tempat isolasi terpusat atau ke rumah sakit agar dapat ditangani dengan segera dan semaksimal mungkin.